Oke, eh, saya lanjutkan lagi ya. Oke, baik Pak. Oke, coba diikuti aja dulu biar ada gambaran. Nanti saya juga bisa share juga sih. Ini contoh dari kakak kelas Anda yang sudah selesai. Ya, ini Ya, yang boleh paling Pak, boleh Pak. sederhana. Ya, ini saya lihat yang paling sederhana. Jadi mudah-mudahan bisa membantu mendapatkan gambaran gitu. Karena ada yang sangat complicated, ya ada sangat complicated. Nanti saya lihatkan beberapa contoh ya. Oke, nah sekarang analisis produksi ya, analisis produksi. Kalau tadi analisis pasar ya. Nah di dalam analisis produksi itu apa saja sih yang dibahas? Yang dibahas kalau kita lihat di dalam contoh ini kok nggak bisa bergerak ya. Ya, masalah mungkin nih. Kelihatan nggak ya di layar ya slide-nya? Ngeblur, Pak. Ngeblur Pak. Oh, ngeblur ya. Udah. Sudah ya. Iya. Oke. Nah, ini analisis aspek teknis dan produksi. Apa aja yang dibahas di analisis teknis dan produksi? Si penulis skripsi dia menjelaskan ada analisis lokasi, ada analisis proses produksi, dan analisis layout usaha. Ya, kenapa sih memilih ada ketiga aspek dari analisis ini? Mungkin karena dikaitkan dengan produknya, yaitu produknya Cafe Fried Chicken. Ya, dia sangat tergantung pada lokasi karena dia jualan kuliner sehingga lokasi menjadi sangat krusial. Kemudian proses produksi juga menjadi urgent karena disitulah dia punya kelebihan termasuk layout bisnisnya, layout usahanya. Nah, sekarang kita lihat hasil analisisnya seperti apa. Untuk analisis lokasi, dia punya beberapa option ya, dia punya option di Cilodong, di Pondok Rajek, ya ada dua. Dia mempertimbangkan dari dua tempat. Sebetulnya bisa dua, bisa tiga, bisa empat ya dipilih lokasi. Tapi ini yang dia pilih mungkin kecondongannya lebih pada dua lokasi ini yaitu di Cilodong dan di Pondok Rajek gitu. Di Pondok Rajek. Nah, di sini hasil dari analisisnya saya nggak perlu menjelaskan ya mengenai teorinya karena bisa dipelajari dan ini juga sudah pernah diajarkan di manajemen produksi pastinya ya. Nah, di sini ada berapa faktor ya? Ada faktor kemudahan, akses lokasi, ketersediaan tenaga kerja, sewa, perizinan. Kemudian ada pembobotan, ya, ada pembobotan. Jadi pembobotan ini disesuaikan dengan urgensinya. Jadi semakin urgent dan semakin important, semakin penting, maka bobotnya semakin besar ya, semakin besar bobotnya. Di sini saya lihat penilaiannya itu berdasarkan dari nilai sampai angka berapa nih? Ya, ada masalah mungkin di komputer mungkin ya. Ya, di sini ada skor ya. Skornya mungkin antara 50 sampai angka 100 gitu ya. Mendekati 100 berarti nilainya semakin sempurna. Makanya di sini ada nilai 68, 78, 76 gitu ya. Nah, ini nanti dikalikan antara bobot dengan skornya dikalikan.
maka akan bisa dapat nilai tertimbang. Nah, ini ada nilai tertimbang ya. Jadi bobot dikalikan dengan skornya, kemudian akan ketemu skor tertimbangnya. Nah, ini nanti dijumlah totalnya berapa. Kalau kita lihat total yang terbesar itu yang akan dipilih nanti. Nah, di situ skor tertimbangnya yang terbesar adalah Cilodong ya, berarti dia akan memilih nanti di Cilodong. Ya, faktor yang membuat lokasi di Cilodong lebih besar. Ini hasil dari analisa lokasinya. Tuh ya. Nah, kemudian proses produksinya. Ini proses produksinya ya sampai dipesan ya, sampai dipesan. Tahap 1 bagaimana, tahap kedua bagaimana sampai menghasilkan layanan. Kemudian bahan baku apa saja yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan produk utamanya yaitu fried chicken itu. Ya ada ayam, terigu, kaldu, lada, kentang dan seterusnya ya. Ini dibuat. Kemudian hasil analisis kapasitas. Ya kapasitas itu untuk menghitung dalam satu hari itu berapa total produksi yang bisa dihasilkan. Karena itu nanti akan menyangkut analisis keuangan ya. Jadi kalau kita nggak bisa membuat analisis kapasitas, kita nggak akan bisa menganalisa keuangan nanti. Kemudian layout, ya layout posisi dari kafenya nanti berada di mana itu disusun ya posisi di mana, kemudian layout di dalam area. Ya ini ada layout areanya. Jadi pintu masuk dan pintu keluar, kemudian tempat duduknya ada di mana, kemudian produksinya ada di mana. Ini ada produksinya. Ya layanannya berputar dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah itu dibuat layoutnya. Jadi kalau kita membuat studi kelayakan ya seperti ini, ya. Jadi kita detail dari mulai pasar ya, analisis marketingnya, analisis produksinya gitu. Ini analisis produksi ya, masih di analisis produksi. Nah kemudian fasilitas produksinya apa saja yang digunakan? Ya ini peralatan yang dipilih. Ya peralatan yang dipilih untuk menghasilkan fried chicken. Ya semuanya tentunya berdasarkan dari analisa. Kenapa memilih ini? Karena nanti kita akan mengestimasi berapa harga ya dari peralatan yang kita gunakan itu untuk menentukan analisis investasinya. Kemudian pengendalian mutu. Oke, kemudian hasil di aspek SDM. Sekarang di aspek SDM, di dalam aspek SDM kita menentukan siapa saja person-person, key person yang akan menjalankan bisnis ya. Ada kasir, ada bagian produksi, ada cleaning service. Kemudian spesifiknya seperti apa, spesifikasinya, job spesifikasinya, persyaratannya, job desk-nya, ya job desk-nya, struktur organisasinya seperti apa. Ini struktur organ yang minimal ya. Ada owner, ada bagian produksi, ada cleaning service, ada kasir. Ya kemudian kompensasi. Ya dalam 1 bulan berapa biaya total yang diperlukan untuk membayar SDM-nya. Oke, di situ sudah direncanakan dengan baik. Kemudian dari aspek hukum akan memilih apa? Ya akan CV atau akan membuat dalam bentuk perorangan misalnya, badan hukum yang digunakan apa, izinnya apa saja yang diperlukan, nah itu dipersiapkan. Baru kemudian aspek keuangan. Aspek keuangan ya, dibuat analisis rencana penjualannya dulu, ya per bulannya untuk masing-masing produk.
per tahun, harganya berapa, rencana penjualannya berapa, gitu. Nah, itu nanti yang akan kita bisa menghitung berapa modal kerja yang dibutuhkan. Nah, setelah modal kerja kita tentukan dan sudah kita buat, kemudian sumber dananya. Sumber dananya itu yang dibutuhkan berapa itu? 100, totalnya 290 juta ya. Totalnya 290 juta. Nah, 290 juta itu sumber dananya dari mana? Ya, ada rencana kredit, kemudian modal sendiri 240, kreditnya 60. Jadi total 300 juta. Nah, baru kemudian akan menghitung analisis laba ruginya ya. Menghitung harga pokok produksinya, HPP-nya berapa. Nah, setelah HPP-nya ditemukan baru bisa analisis laba ruginya. Ya, total penjualan di tahun pertama berapa, HPP-nya udah ketemu, gross profit-nya ketemu. Nah, kemudian biaya operasional ditentukan. Kemudian earning before interest and tax, ada laba sebelum pajak, kemudian bayar pajak 12%, ada laba bersih selama 1 tahun 96 juta. Ya, jadi nanti rincian ini nanti dilampirkan ya, dilampirkan, perhitungan detailnya nanti ada di lampiran. Nah, laba rugi sudah ada, gitu ya. Nah, kemudian ini arus kasnya. Ya, arus kas tahun pertama, arus kas tahun kedua, dan seterusnya. Kalau kita lihat arus kasnya positif semuanya ya. Saldo kas akhirnya ini positif semuanya. Nah, kemudian neracanya, ya, neracanya kalau kita lihat di total aktifanya seperti yang tadi direncanakan itu 300 juta ya. Sama ya, tadi 300 juta total aktifanya di tahun pertama, kemudian tahun kedua naik menjadi 449, 442 juta, dan seterusnya. Ya, ini jadi sudah lengkap ya, ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas, ada kebutuhan modal kerja yang diperlukan. Kemudian baru terakhir analisis rasio ya. Rasio itu untuk melihat apakah layak atau tidak dari sisi keuangan ya, likuiditasnya, profitabilitasnya, solvabilitasnya. Ya, nanti bisa kelihatan ketemuannya. Payback period ini adalah analisis untuk analisis investasi ya, payback period, kemudian IRR, NPV, ya ini PV, NPV-nya positif atau negatif gitu ya. Kalau positif berarti layak ya. Ini positif. Ya, hasilnya positif berarti layak. Ya, kemudian IRR-nya berapa? IRR-nya apakah positif atau negatif? Kalau kita lihat di sini IRR-nya ya positif 25%. Ya, baguslah IRR-nya ya. IRR-nya bagus. Kemudian PI-nya, profitable index-nya positif ya 1,2. Ya, kalau PI-nya positif lebih dari 1 berarti layak. Ya, nanti detailnya bisa dibaca di buku saya ya. Maksudnya apa, PI itu apa, IRR itu apa gitu. Silakan dipelajari ya di buku saya itu lengkap. Nah, ini kalau sudah sampai di sini sudah selesai, tinggal kesimpulan ya, tinggal kesimpulan. Nah, kesimpulannya aspek pasarnya bagaimana, layak atau tidak, kemudian aspek teknisnya layak atau tidak, aspek SDM-nya layak atau tidak, aspek keuangannya layak atau tidak. Kalau sudah layak semua, berarti kesimpulannya bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Ya. Jadi sudah lengkap, baru kemudian daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Kemarin ada yang tanya,
bukunya Pak Bagio tahun 2007 bisa nggak? Bisa. Ya. Karena ini bukan teori, tapi ini adalah teori, ini adalah aplikasi ya, applied. Jadi tidak terkait dengan tahun buku terbitnya, ya, applied. Dan buku saya dirujuk ya oleh hampir 200 lebih dari perguruan tinggi di Indonesia. Jadi tetap masih aktual, masih tetap dipakai. Ya, saya kira sementara begitu sudah ada gambaran ya untuk penulisan bab 4. Ya, bab 4 sudah kelihatan dari mulai menyusun aspek pasar, kemudian sampai aspek keuangan. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, maaf tadi ada sempat kepotong. Buat respondennya itu minimal berapa ya, Pak? Untuk responden survei, ya biasanya dipakai minimal 100, ya, minimal 100. Tapi kalau mau dibuat analisis dengan data yang sangat minimal itu 30 ya, itu 30. Tapi mestinya berdasarkan dari populasi ya. Populasinya nanti kan pakai rumus ya, pakai rumus Slovin bisa ya, pakai Slovin. Jadi populasinya jumlahnya berapa gitu. Kemudian pakai standar error berapa, misalnya 0,1 atau pakai standar error 0,5 misalnya. Ya pakai Slovin bisa. Berarti harus minta data dari RT RW lokasi situ gitu ya, Pak ya? Iya, saya kira nggak perlu ke RT RW ya, kan sekarang data mudah banget ya di data dalam angka, misalnya di Depok dalam angka itu kan jumlah penduduknya ada, di kecamatan juga ada ya. Jadi mudah Tapi banget kalau lah. maaf Pak, tapi kalau misalkan kita yang nentuin respondennya nih, gitu, misalnya kita nentuin respondennya 100 orang, jadi nggak perlu disurvei lagi orang di lokasi situ, tapi kita udah pilih, misalnya dari 100 orang ada 65% yang perempuan, 35% laki-laki, kayak gitu nggak apa-apa Pak? Tergantung metodologinya ya. Kalau metodologinya menggunakan random sampling, itu berarti kan siapa saja yang kita jumpai di wilayah survei kita bisa jadikan sebagai responden ya kan kalau random. Tapi kalau misalnya stratified random berarti kita menentukan persyaratan untuk responden kita. Contoh misalnya gini, misalnya kita mau menyasar segmen pelajar misalnya. Pelajar itu siapa? Pelajar itu bisa saja SMP, anak SD, SMP, SMA, misalnya itu pelajar. Ya, tentunya kita sudah menentukan karena stratified ya, sudah menentukan. Jadi kalau ada orang tua, nenek-nenek ya jangan jadikan responden gitu ya. Nah, misalnya kita mau jualan misalnya kafe itu sasarannya untuk mahasiswa misalnya. Mahasiswa dan pelajar itu minimal SMP biasanya, kalau SD jarang masuk ke kafe gitu ya. Mungkin anak SMP SMA mahasiswa bisa. Nah kalau ada anak SD jangan jadikan responden dong gitu ya, itu namanya stratified tuh ya, tergantung metodologinya ya. Nah, itulah yang namanya studi ya. Studi itu di dalamnya ada metodologi, kita harus tahu metodologinya. Ya, oke, ada lagi mungkin? Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya mau nanya ini untuk ketentuan surveinya itu ada nggak sih ketentuan untuk menentukan harus kuesioner atau wawancara gitu Pak?
kita membuat TOR sendiri ya, membuat kerangka acuan sendiri, membuat kerangka acuan untuk survei pasarnya, ya untuk survei pasar. Jadi di situ kita harus menentukan dulu tujuannya apa, kita mau tanya tentang apa, kemudian kita mau nyasar di lokasi mana, periode surveinya itu kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kita buat, itu nanti dilampirkan itu, ya, itu nanti dilampirkan. Jadi tidak ngawur gitu ya, tidak ngawur apa, nggak tahu tujuannya, nggak tahu sasarannya, nggak tahu jumlah sampelnya berapa. Ya, jadi harus buat TOR namanya. Ya seperti di sini ya, di sini juga ada TOR-nya, gitu. Di metodologi itu ada TOR. Nah itu nanti dilampirkan TOR-nya itu. Baik, Pak. Ini nanti di metodologinya itu sudah disiapkan nih kayak gini. Nah ini ada membuat TOR nih, analisis pasar. Membuat term of reference ya. TOR ya, term of atau kerangka. Kemudian buat kuesioner. Menyebar kuesioner, kumpulkan data, mengolah data, membuat laporan. Itu untuk analisis pasar. Ya, untuk membuat analisis pasar tadi. Nah, ini TOR-nya biasanya di lampiran, tapi ini nggak tahu di lampiran ada apa enggak. Nanti mestinya TOR itu dilampirkan. Iya. Ya, termasuk kuesionernya juga. Kuesionernya bagaimana, ini lampiran semua nih. Nah, ini termasuk kuesionernya, ini kan kuesioner nih, pertanyaan. Berapa penghasilan Anda dalam 1 bulan? Ini jawabannya. Ini lampiran ya, ini lampiran hasil dari kuesioner itu. Nah, ini data responden, ini data respondennya. Data respondennya. Nah, ini kuesionernya yang dilampirkan. Ini kuesioner, daftar pertanyaan penelitiannya. Ini kuesionernya. Nah, ini metodologinya. Ini populasinya di mana? Populasinya di wilayah Depok. Samplingnya 30. Nah, ini 30 dia pakai 30. Waktu dan tempat. Nah, ini kuesioner, risetnya ini. Ya, tujuannya. Jadi Anda buat kayak gini dulu. Ya, tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mengetahui keinginan konsumen, untuk mengetahui kebiasaan, untuk mengetahui kemampuan pembelian. Jadi ketika Anda mau nyusun kuesioner, itu tujuannya apa? Ya, populasinya, samplingnya, ya, kemudian draft kuesionernya dibuat, sampai nanti hasilnya, gitu ya. Ini draft kuesionernya. Cukup jelas ya? Baik. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Mas Bagus? Ya, jadi membuat skripsi studi kelayakan itu seperti membuat skripsi sebanyak 4 loh ya, sebanyak 4 skripsi gitu ya. Ada pemasaran. Kalau orang ngambil pemasaran hanya pemasaran doang gitu ya. Ada orang ngambil keuangan hanya keuangan doang gitu. Ini pemasaran iya, produksi iya, keuangan iya, SDM juga iya. Tapi pada umumnya pengalaman saya memimpin rata-rata mereka bisa aplikasikan ya.
mereka bisa jalankan. Jadi kalau yang lain itu selesai skripsi hanya dibuang aja, ditaruh di mungkin di laci atau taruh di lemari gitu. Kalau ini mau serius, ya selesai skripsi studi kelayakan bisa dijalankan, benar-benar bisa dijalankan, bisa dicarikan modal, ya karena sudah tahu konsepnya ya, konsepnya sudah. Jadi konsep seorang business owner itu memahami secara keseluruhan, ya tidak hanya sekedar tahu tentang pemasaran, tapi tahu pasar ya, tahu produksi ya, keuangan apalagi harus paham tentang keuangan. Ya, itu kelebihannya. Ya, makanya yang ambil studi kelayakan tidak banyak. Karena tantangannya memang berat gitu ya, tantangannya berat. Ya, sesuai dengan ekspektasi mahasiswa ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Baik Pak, baik Pak. Cukup Pak. Ya, cukup ya. Makasih. Makasih sudah berkenan ya mendengarkan walaupun singkat, tapi berharap bisa ada gambaran untuk mulai menyusun bab 4-nya. Ya, saya belum melihat secara keseluruhan hasil kemarin ya ujian proposalnya, tapi harapan saya sih ya seperti harapan harapan saya dalam penulisan ini gitu ya. Jadi sudah tersusun bab 1, bab 2, bab 3 di metodologinya sudah cukup lengkap. Biasanya tantangan yang paling berat itu di metodologi. Kalau dosen penguji itu tidak paham tentang studi kelayakan, nah biasanya parsial. Ya, misalnya dosen penguji itu tahunya tentang pemasaran, maka biasanya dia concern hanya pemasaran. Nah, keuangannya kelewat, produksinya kelewat, gitu. Atau sebaliknya ada yang tahu tentang keuangan tapi nggak tahu tentang marketing itu, ya marketingnya jadi kelewat. Jadi akhirnya skripsinya nanti diarahkan skripsi keuangan atau skripsi pemasaran gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian menyusun studi kelayakan ya bersama dengan saya tentunya punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa outputnya seperti yang diharapkan gitu. Jadi memang cukup perlu kerja keras ya, perlu kerja keras dan saya kira perlu kerja extraordinary karena Anda harus menyelesaikan minimal 4 aspek itu tadi ya dengan secara paripurna. Oke, terima kasih. Selamat bekerja, selamat belajar dan Ya. jalankan tugas ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak, Terima kasih. Pak. Oke, saya live ya. Baik.